Wah, lagi pada kumpul, lagi baca. Baca apa ini? Iya nih Kak, aku lagi baca buku tentang transportasi. Iya Kak, ternyata banyak banget loh jenis transportasi di seluruh dunia ini. Dan nama-namanya pun juga beragam. Ah, betul. Memang di seluruh dunia itu ada banyak sekali jenisnya dan beragam. Tapi ngomong-ngomong, kalian tahu nggak? Indonesia ini kan ada banyak pulau, ada banyak laut dan selatnya. Nah, dengan keadaan seperti itu, Indonesia ini disebut dengan apa? Ada yang tahu nggak? Negara maritim. Wah, benar. Tapi ya, meskipun di luar Indonesia itu ada banyak alat transportasi yang beragam dan namanya juga banyak, di Indonesia juga ada loh. Kalian ada yang tahu nggak? Belum tahu sih Kak. Kalau dari satu pulau ke pulau yang lain itu alat transportasinya biasanya apa? Ada yang tahu nggak? Kapal laut. Kapal feri Kak. Tuh. Tuh ya. Benar. Nah, tapi ya, ini aku punya cerita nih. Ada satu kapal yang itu dari Indonesia dan sudah diakui oleh dunia. Jadi sudah mendapatkan predikat warisan budaya tak benda dari UNESCO. Nah, kalian tahu nggak namanya apa? Belum tahu tuh Kak. Belum tahu? Ada, aku kasih tahu ya. Dan itu ada di sini. Ini dia. Ini namanya adalah kapal pinisi. Dan ini yang sudah mendapatkan warisan budaya tak benda dari UNESCO. Dan ini ada ceritanya, aku punya dongengnya. Ceritain dong Kak, kita Dengar penasaran. nih. Nah, jadi ceritanya gini. Pada zaman dahulu, di Sulawesi Selatan, itu ada seorang putra mahkota dari kerajaan Luwu. Namanya adalah Sauri Gading. Nah, suatu ketika pada zaman lampau itu, Sauri Gading ini hendak meminang seorang putri yang cantik sekali dari Tiongkok. Karena jauh, jadi dia harus berlayar mengarungi samudera, membelah lautan untuk meminang sang putri itu. Nah, kemudian dia membuat satu armada berisi 7 kapal. 7 kapal besar-besar dengan 2 tiang utama dan 7 layar yang membentang. Dan kalian tahu, konon pembuatan armada kapal itu dilakukan di dasar laut. Bisa salah. Nah, tapi suatu ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju ke Tiongkok itu, ada satu kapal yang terkena badai yang kuat, kemudian terhempas dan terbawa ke satu daerah. Satu daerah di Sulawesi Selatan. Kapal itu terbuat dari kayu yang luar biasa besar dan kuat. Dan ketika dia terhempas, dia terpecah menjadi 3 bagian dan terdampar di 3 daerah. Di daerah Bulukumba namanya. Semenjak saat itu, di ketiga daerah itu selalu dikenal memiliki orang-orang pelaut yang pemberani, yang memiliki kemampuan paling luar biasa untuk membuat bagian-bagian dari kapal itu. Dan kapal itu disebut dengan nama kapal pinisi. Wah, Itu ceritanya. keren banget Kak. Iya dong. Nah, ini nih, kapalnya seperti ini. Ada 2 tiang layar utama dan ada 7 layar yang dikembangkan untuk mengarungi samudra. Nah, menurut kalian, apa sih yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita sudah tahu nih, wah ternyata dari Indonesia nih ada warisan yang diakui oleh dunia. Pasti bangga banget. Bangga ya? Kita juga harus tetap jaga Kak. Wah, betul. Kira-kira dijaganya gimana ya? Memperkenalkan kapal pinisi ke banyak orang pastinya. Ah, betul. Benar sekali. Jadi, sebagai anak muda, kita ketika sudah tahu nih, ada di daftar warisan budaya tak benda, kapal pinisi yang diakui oleh UNESCO, maka kita harus banyak juga menceritakannya supaya tetap lestari. Bahkan kapal ini masih dibuat loh sampai sekarang. Wah, aku jadi pengen naik, penasaran banget deh. Boleh nanti kapan-kapan kalau sudah ada kesempatan,
kita bisa mengunjungi tempatnya dan berlayar dengan pinisi. Nah, itu tadi alat transportasi kita tuh. Nah, kalian baca apa lagi?